Hai, selamat pagi sahabat semua. Saat ini saya sedang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kita akan melakukan perjalanan ke suku Anak Dalam untuk memastikan sahabat-sahabat yang ada di sana tidak kehilangan hak pilihnya saat pemilu maupun pemilihan 2024 nanti. Pastikan sahabat-sahabat selalu terhubung ya. Perjalanan ini akan menarik, akan memberikan informasi yang banyak. Pastikan tidak ada yang ketinggalan. Dalam perjalanan kali ini saya akan ditemenin sahabat baik saya, Pak Ul. Tapi sebetulnya nama lengkap beliau ini Fahru Roji. Sahabat-sahabatku sekalian, kita akan lihat bagaimana kualitas pengawasan yang ada di Jambi ya. Nanti bersama-sama kita akan lalui dengan proses-proses yang tentu banyak yang menarik ya. Oh ya, tentu banyak yang menarik. Siap menjelajah? Siap, kita menjelajah. Yuk, jangan kasih kendor. Suku Anak Dalam, atau yang sering disebut masyarakat sebagai orang rimba, berada di kawasan hutan dataran rendah Sumatera Tengah, khususnya di Provinsi Jambi, kawasan Taman Nasional Bukit 12. Sebagian kecil juga ada di wilayah selatan Taman Nasional Bukit 30 dan dapat ditemukan di hutan-hutan sekunder serta perkebunan kelapa sawit sepanjang jalan lintas Sumatera hingga ke batas Sumatera Selatan. Bagi suku Anak Dalam, hutan Bukit 12 merupakan tanah leluhur yang menjadi simbol adat dan sejarah asal-usul mereka. Mayoritas suku Anak Dalam menganut kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada agama tradisional. Di tengah arus modernisasi, suku Anak Dalam masih tetap mempertahankan adat istiadatnya. Meskipun ada juga suku Anak Dalam di daerah Musi dan Rawas yang menerima modernisasi seperti penggunaan kendaraan bermotor, telepon seluler, dan senjata api rakitan atau kecepek. Mata pencaharian suku Anak Dalam kebanyakan adalah meramu hasil hutan dan berburu. Sebagai suku adat atau komunitas, biasanya mereka memiliki partisipasi politik yang rendah, meskipun mereka termasuk sebagai warga negara Indonesia. Contohnya seperti di dalam pemilihan umum. Nah, sebenarnya yang penting diketahui oleh orang adalah soal hak pilih di kelompok masyarakat adat, salah satunya di suku Anak Dalam Jambi ini ya. Itu kan rentan orang tidak bisa memilih karena berbagai hal. Nah, itu sebenarnya waktu kondisi 2019 apa upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Iya, kita kan pertama melakukan proses pendataan. Ya kan, 2019-2020 kita mendata berapa jumlah suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Berapa? Jadi yang kalau data 2021 itu jumlah data suku Anak Dalam yang menyebar di 6 kabupaten di Provinsi Jambi itu lebih kurang 6.000 ya? 6.000 orang. Jadi kita sudah mendapatkan data, paling tidak target awal kita mendapatkan data dulu berapa jumlah suku Anak Dalam. Terus yang kedua, memang kelemahan kita adalah ketika kita melakukan setelah kita mendapatkan data, yang pertama itu kan ada sisi kelemahan dari suku Anak Dalam. Yang pertama karena kurang responnya dari suku Anak Dalam sendiri terhadap proses perekaman KTPL. Yang kedua, kendalanya adalah karena suku Anak Dalam ini kan sering berpindah-pindah. Ya, nomaden dia. Nah, itu tantangan-tantangan kami dalam proses pendataan hak pilih nanti. Karena memang data pemilih ini kan berbasis data kependudukan, berbasis KTPL. Nah, makanya kita koordinasi dengan Dukcapil. Dukcapil ini tolong ini dicek bahwasanya ini udah direkam apa belum, gitu kan? Kalau seandainya udah direkam, nah kita kan ngundang KPU juga. KPU, teman-teman KPU ini tolong nanti dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Tantangan kita di penyelenggara juga ketika akses jalan menuju suku Anak Dalam itu cukup jauh. Yang kedua, jaringan, karena memang untuk melakukan proses perekaman KTPL ini kan butuh jaringan internet, gitu kan, listrik juga, gitu kan. Nah, itu juga menjadi tantangan. Yang inilah yang 2024 ini yang menjadi harapan kami nanti, bagaimana bisa memastikan memang warga suku Anak Dalam itu bisa terakomodir hak pilihnya sama seperti kita semuanya kan. Nah, persoalannya
suku anak dalam ini yang sudah nomaden pindah, misalnya kan sudah ada yang di pinggir-pinggir hutan gitu kan, pinggir-pinggir perkebunan, itu susah jauh mau ke desa tempat TPS itu gitu kan. Nah itu kan tantangan-tantangan. Makanya nanti dengan adanya surat dari kita, dari Bawaslu, dari KPU terkait tentang TPS di lokasi khusus. Nah ini kan bisa nanti kita diskusikan apakah nanti bisa kita tempatkan TPS di lokasi khusus di suku anak dalam itu. Tapi memang secara SDM yang menjadi tantangan kita juga ketika ada perangkat yang menjadi perangkat di TPS, misalnya yang jadi KPPS, menjadi pengawas TPS dan sebagainya kan, apakah itu suku anak dalam itu sendiri atau melibatkan pihak-pihak dari luar. Ya. Jadi ada pengalaman menarik waktu saya ke Brazil kemarin ya. Saat ke Brazil, salah satu yang menjadi perhatian adalah Brazil itu kan nyaris sama dengan Indonesia, hanya bedanya kita luas lautan, mereka luas hutannya, daratannya. Nah ternyata upaya mereka menjangkau itu memang mau nggak mau dia datang ke hutan-hutan, mendekatkan TPS itu pada kehidupan yang ada di hutan kan. Nah bisa jadi ini pun harus kita lakukan untuk pemilu 2024 ya. Karena kan kendalanya sudah kita tahu kemarin, maka kemajuannya adalah kita mampu mengatasi hambatan yang kemarin supaya tidak terjadi lagi. Yang kami harap pertama untuk pemilihan tahun 2024, kami berharap suku anak dalam TPS bisa kami milih di dalam. Dalam konteks ini, Ibu Bapak sekalian, memilih datang ke TPS itu adalah hak politik Ibu dan Bapak sebagai warga negara yang sama dengan saya. Kalau tadi Pak Temanggung bilang, tolonglah lain kali ke depan di 2024 TPS itu ada di dalam komunitas suku anak dalam, bukan di luar. Nah alhamdulillah soal kegelisahan Pak Temanggung ini sudah direspon positif dengan KPU, karena Komisi Pemilihan Umum lalu sekarang menyatakan akan ada lokasi TPS di lokasi-lokasi khusus yang niatnya itu mendekatkan, memudahkan sehingga orang tidak kehilangan haknya untuk milih. Bawaslu Provinsi sudah menyerahkan ke kami ada 103 TPS yang itu lokasi khusus diusulkan kepada KPU. Nanti kita kawal sama-sama.